Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nitasari, absen 5 dari 12 TKJB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi subscriber pada internet telepon. Sebelum itu, mari kita simak dulu apa itu subscriber. Subscriber adalah teknologi yang menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Biasanya kecepatan unduh dari DSL berkisar dari 128 kB per sekon sampai 24.000 kB per sekon, tergantung dari teknologi DSL tersebut. Kecepatan unggah DSL lebih rendah dari unduh versi ADSL dan sama cepat untuk SDSL. Dalam memberikan layanan broadband akses ke pelanggan, operator telekomunikasi memiliki beberapa ragam cara. Dari sisi media yang digunakan dibedakan menjadi dua, yaitu wireline dan wireless. Teknologi wireline bisa digunakan teknologi DSL, kabel modem, HFC maupun optik, sedangkan teknologi wireless bisa memanfaatkan teknologi WLAN maupun WiMAX. Dan inilah contoh gambar dari DSL. DSL mempunyai 3 komponen penting, yaitu DSL transceiver terdiri dari high pass filter dan low pass filter yang berfungsi memisahkan voice band dengan band frekuensi yang lebih tinggi. Kedua, filter digunakan untuk memisahkan jalur data dan jalur suara. Ketiga, DSL AM berfungsi menerima sinyal dari pelanggan DSL yang meneruskan ke backbone berkecepatan tinggi menggunakan teknologi multiplexing. Prinsip kerja subscriber pada internet telepon yaitu Asymmetric Digital Subscriber Line atau ADSL menggunakan kabel telepon yang telah ada, jadi bukan fiber optik. ADSL juga dijuluki revolusi di bidang internet atau istilah aslinya broadband. ADSL mampu mengirim data dengan kecepatan bit tinggi berkisar 1,5 Mbps sampai 8 Mbps untuk arah downstream atau sentral pelanggan, dan antara 16 Kbps sampai 640 Kbps untuk arah upstream atau pelanggan sentral. Instalasi subscriber internet telepon secara umum. Untuk melakukan koneksi ini, perangkat yang dibutuhkan yaitu 1 unit komputer, 1 unit modem, dan 1 unit sambungan telepon. Hal yang harus diperhatikan: 1. Berlangganan ke 1 alamat ISP, 2. Memasang modem ke komputer, 3. Menginstal software internet yang disediakan oleh ISP, 4. Menghubungkan komputer dial-up ke ISP. Kelemahan dari dial-up adalah sebagai berikut. Saat melakukan koneksi internet telepon tidak dapat digunakan untuk sambungan keluar atau menerima telepon. 2. Akses ini menggunakan modem analog sehingga kecepatan akses lebih rendah dibandingkan metode lainnya, yaitu berkisar 64 Kbps sampai 128 Kbps. Metode ini tidak dapat dijadikan hotspot karena kecepatan internet yang rendah. Langkah-langkah menghubungkan komputer ke internet menggunakan ISP Telkomnet Instan. 1. Klik Start, Program, Aksesoris, Communication, pilih Network Connection. 2. Create a new connection. 3. Klik Next, kotak dialog New Connection will work. 4. Connect to the internet, lalu klik Next. 5. Pilih Setup My Connection manual, lalu klik Next. 6. Pilih Connect Use a Dial-up Modem, klik Next. 7. Pilih modem analog yang Anda gunakan untuk setting dial-up, lalu klik Next. DSL juga mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya: 1. Koneksi yang simultan antara internet dengan suara atau fax melalui kabel telepon. 2. Kecepatan akses yang tinggi dan selalu online. 3. Harga penggunaan murah terutama untuk perumahan. 4. Keamanan data terjaga. Dan kelemahannya:
1. Panjang kabel tembaga dari CO ke pelanggan, adanya load coils dan briquet tabs. Hambatan ketiga adalah serat optik. Dan inilah konfigurasi subscriber internet telepon menggunakan Cisco Packet Tracker. Nah, di sini kita membutuhkan satu router, satu server, 2 switch, 1 access point, 6 PC dan 2 laptop. Lalu setelah itu routernya kita konfigurasi dengan cara klik router, lalu pilih pada menu CLI, lalu kita konfigurasikan. Lalu servernya kita konfigurasi dengan cara klik server, klik desktop, lalu kita konfigurasikan seperti ini dengan IP address 192.168.10.2 dan default gateway-nya 192.168.10.1. Lalu setelah itu kita konfigurasikan PC-nya dengan cara klik PC, desktop, terus IP konfigurasi. Konfigurasinya seperti ini dengan IP address 192.168.10.4 dengan default gateway 192.168.10.1. Dan perlu diingat bahwa setiap PC mempunyai IP address yang berbeda antara satu dengan yang lain. Lalu setelah itu kita konfigurasikan juga access point-nya dengan cara klik access point, klik config, klik port 1. Nah, di sini saya namai dengan tugas TLC dengan sandi 1234566. Lalu setelah itu kita konfigurasikan. Langkah terakhir yaitu kita konfigurasikan juga laptopnya, yaitu klik laptop, klik desktop, klik PC wireless, dan ini kita konekkan agar bisa connect. Nah, setelah connect sudah selesai. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf, dan ya jangan lupa like dan subscribe. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.